Di masa depan, berlari ilegal bagi siapapun kecuali orang kaya. Pria itu dengan cepat berhenti, menyadari bahwa dia tidak seharusnya berada di distrik kaya itu. Dia pergi ke hotel dan memesan kamar suite presiden. Tapi petugas itu tidak meminta uang. Dia hanya memindai pergelangan tangannya. Di dunia masa depan ini, orang tidak lagi menggunakan uang. Dulu, waktu adalah satu-satunya mata uang. Secangkir kopi harganya 4 menit. Naik bus memakan waktu 5 menit. Setiap barang memiliki label harga dalam hitungan menit atau jam. Dan begitu waktu Anda habis, Anda langsung mati. Penampilan orang-orang membeku pada usia 25 tahun. Tapi setelah itu, hitung mundur akan dimulai di lengan mereka. Ketika pria itu bangun, dia hanya punya waktu kurang dari 1 hari lagi. Dia bergegas ke pabrik dan bekerja keras, nyaris tidak punya cukup waktu untuk bertahan hidup sampai hari berikutnya. Malam itu, dia pergi ke bar dan bertemu dengan pencuri waktu. Semua orang di sekelilingnya panik dan berlari. Tetapi para pencuri sudah mengunci target mereka. Seorang pria yang memiliki lebih dari 100 tahun waktu di jamnya. Para pencuri memerintahkannya untuk memindahkan waktunya. Orang kaya itu setuju, tetapi mengatakan dia perlu ke kamar mandi dulu. Begitu masuk, dia muntah panik. Saat itulah pria itu muncul dan menyelamatkannya. Mereka melarikan diri bersama, nyaris tidak berhasil mengalahkan para pencuri. Setelah aman, pria itu bertanya kepada orang kaya itu mengapa dia datang ke daerah kumuh. Orang kaya itu, yang telah hidup lebih dari seabad, berkata bahwa dia lelah hidup. Kemudian, dia mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Sebagian besar waktu di dunia dikendalikan oleh orang kaya, yang terus menaikkan harga di distrik-distrik miskin. Memastikan bahwa waktu hanya mengalir di kalangan orang kaya. Orang kaya tidak pernah benar-benar mati. Mereka menggunakan kematian orang miskin untuk mempertahankan keabadian mereka. Pria itu hampir tidak bisa mempercayainya. Orang kaya itu bertanya, jika kamu punya waktu 100 tahun, dan apa yang akan kamu lakukan? Pria itu, dengan sisa waktu hanya 19 jam, menjawab, saya tidak akan membuang 1 menit pun. Keesokan paginya, saat pria itu tidur, orang kaya itu menyerahkan seluruh waktunya kepadanya, hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Ketika pria itu bangun dan menyadari apa yang telah terjadi, dia bergegas ke jendela. Dia melihat orang kaya itu duduk di jembatan. Beberapa saat kemudian, hitungan mundur di lengan orang kaya itu mencapai 0. Dia meninggal dengan tenang. Kemudian, pria itu pergi menjemput ibunya di stasiun. Tetapi ibunya tidak pernah muncul. Panik, dia berlari ke arah berlawanan. Ibunya baru saja menghabiskan 2 hari terakhir waktunya untuk membayar sendiri. Ketika tarif bus naik menjadi 2 jam, dia tidak punya cukup uang lagi dan harus berjalan kaki pulang. Saat waktunya hampir habis, dia melihat putranya berlari ke arahnya. Tapi tepat sebelum dia bisa memindahkan waktu padanya, hitungan mundurnya mencapai 0. Dia meninggal dalam pelukannya. Hati pria itu dipenuhi amarah. Dia membenci aturan yang dibuat orang kaya. Didorong oleh kesedihan dan kemarahan, dia membayar waktu setahun penuh untuk sebuah mobil dan memasuki distrik kaya, tempat yang belum pernah berani dia pijakkan.